Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Banyak orang menyayanginya, tapi banyak pula yang membencinya. Namun semua sepakat kebesaran nama Soekarno tidak akan pernah lekang oleh zaman. Bali patut berbangga hati karena sebagian darah sang proklamator mengalir dari Pulau Dewata. Bung Karno dilahirkan oleh seorang ibu yang berasal dari Bali, namanya Nyoman Raisrimben, nama masih mudanya. Dan inilah kampung Raisrimben dan rumahnya, dan rumah di depan ini, balai ini adalah tempat aktivitas Raisrimben ketika masa kecil sampai remaja. Kusno Sosrodihardjo atau Soekarno lahir dari pasangan Raden Sukeni Sosrodihardjo dan Nyoman Raisrimben. Orang tua Soekarno dulu tinggal di Kabupaten Buleleng, tepatnya di rumah sederhana ini. Puja bangsa. Ayahnya adalah seorang guru sekolah rakyat pertama di Sunda Kecil. Sekolah itu kini berganti nama menjadi SD 1 dan 2 Paket Agung Buleleng. Sementara ibunya adalah penari dan penenun dari Banjar Balai Agung, Kelurahan Paket Agung Singaraja. Itu kira-kira tahun 1875. Saat itu guru-guru yang disebutkan itu adalah mencari murid-murid masuk kampung keluar kampung. Ya. Jadi guru yang ditugaskan di sini pada saat itu adalah Raden Sukemi sebagai guru yang ditugaskan di sekolah dasar nomor 1. Nah, saat itu sekolah itu mencari-cari ke kampung-kampung, ke pelosok mencari murid, karena maklum pada saat itu belum ada kesadaran orang untuk melakukan pendidikan, menyekolahkan anaknya. Nah, pada saat dia masuk kampung keluar kampung itu, dia tahu ini namanya kampung Balai Agung, di Banjar Paketan. Kebetulan tempat tinggalnya itu tidak jauh dari sini, mungkin cuma 500 meter saja dari sini. Beliau Raden Sukemi sebagai seorang guru dan juga seorang budayawan, seorang teosofi itu. Pada suatu kesempatan di sini Piodalan di Puradise yang ada di sebelah ini, dia datang bersama temannya melihat upacara Piodalan di Puradise Balai Agung. Pada saat itulah Raisrimben kebetulan ngayah dan menarikan tari ujang pada umumnya di situ. Nah, di situ betul-betul Raden Sukemi melihat bagaimana seorang Bali yang bernama Raisrimben menari di situ. Di situ rupanya Raden Sukemi mulai tertarik. Nah, dengan tugasnya sebagai guru yang sering keluar masuk ini, akhirnya dia berkenalan di sini dengan keluarga. Nah, terutama justru dengan keluarga orang tua dari Raisrimben. Kebetulan keluarga di sini juga adalah orang yang suka nyastre, ngebasan, sesekali. Jadi baca kekawin dan sebagainya. Dan Raisrimben, maksudnya Raden Sukemi, dia seorang yang ahli juga dalam sastra Jawa kuno. Nah, dengan masalah seperti itu sering
beliaunya kesini ngebahasan kekawin ngastri tentang sastra-sastra Jawa kuno. Barangkali pada kesempatan itu juga salah seringnya ketemu dengan Raden Sukemi dengan Rai Srimben. Di situ timbullah mulai hubungan. Pada itu kawin lari. Pada bulan September 1898, kedua orang tuanya memutuskan pergi dari Singaraja ke Jawa bersama kakak Soekarno bernama Raden Roro Soekarmini yang baru berusia 3 bulan. Dari perkawinan dengan Mas ini, yang pertama lahir adalah Ibu Wardoyo yang namanya Soekarmini, ya, Soekarmini. Soekarmini ini cuma sempat tinggal selama setahun. Setelah setahun, umur setahun, beliau Raden Sukemi dipindahkan ke Jawa, ke Blitar. Walaupun demikian, hubungan itu terputus. Ketika masih sini sebelum pindah ke Jawa, orang-orang tua memang sempat ada gap, ya. Ada gap. Jadi orang tua ini tidak pernah mengunjungi Raden Sukemi di tempat kosnya, juga mengunjungi Rai Srimben. Tetapi saudara-saudara sepupu Rai Srimben yang seangkatan ya masyarakat itu sering berkunjung ke tempat kosnya Raden Sukemi. Nah disitulah sebagai perantara mediasi komunikasi antara Raden Sukemi, Rai Srimben dan saudara-saudara misalnya. Lalu saudara misalnya itulah karena ke sini sebagai penghubung bercerita. Nah, setelah setahun dipindahkan ke Blitar, hubungan itu hanya terjadi dengan surat menyurat. Maklum pada saat itu kan hubungan komunikasi tidak seperti sekarang. Surat menyurat, kadang-kadang ya ada titipan berupa kain-kain batik dari Jawa dikirimkan pada keluarga di sini. Dan yang sangat berkesan saat itu ketika lahirnya putra kedua, Bung Karno. Di situ diceritakan bahwa Rai Srimben telah melahirkan seorang putra laki-laki yang kebetulan tepat pada saat itu gempa bumi meletusnya Gunung Kelut terjadi gempa bumi meletusnya. Menurut kepercayaan di situ dan setelah ditanyakan menurut orang-orang pintar di Jawa, anak yang lahir membawa perciri sebagai suatu hal yang dianggap menjadi orang besar nanti. Ada keistimewaan dari putra yang lahir itu dalam bersamaan dengan meletusnya itu 1901 kelahirannya. Pernikahan kedua orang tuanya semula ditentang keluarga sang ibu. Tapi siapa sangka perkawinan dua etnis budaya ini justru melahirkan manusia tidak biasa. Soekarno belum tentu dilahirkan kembali dalam waktu 1 abad. Seperti apa yang dicatatkan oleh Ibu Mega, bahwa semua karakter Bung Karno terus Ibu Megawati tidak bisa lepas dari peranan eyang putrinya Nyoman Rai Srimben. Dari kecil beliau mengajarkan bagaimana caranya dia mendidik cucu-cucunya biar sekolah diutamakan. Salah satu pesannya yang paling bagus kalau Pak keluarga di sini ada datang ke Blitar, dibilang sama Nini Rai Srimben, ini ciri-ciri kejak makejang, suwun ngadep tanah anggon ngaben. Ya ngadep tanah anggon sekolah melah de ngadep tanah anggon ngaben selegang sekolah. Itulah pesan Ibu Nini Rai Srimben terhadap kerabat Baliagung kalau kebetulan berkunjung ke Blitar. Itu secara itu menandakan bahwa beliau itu sangat intens terhadap pendidikan. Dari pendidikan akan mengarah kepada memang karakter bangsa itu kan ditentukan dari pendidikannya, pendidikan dasar. Sehingga Profesor Nurinwa, penulis buku ini bilang, kalau mau jujur katakan perkawinan etnis
antara dua budaya yang berbeda, Bali dengan Jawa, itu melahirkan suatu embrio perjuangan di Indonesia. Dia bilang itu embrio, cikal bakal adanya heroisme dan kepahlawan orang Indonesia. Jadi cikal bakal embrio tidak bisa lepas dari Bali Agung, di mana Nini Rais Remben itu memberikan wejangan-wejangan, ajaran-ajaran kepada Soekarno sedemikian rupa. Hubungan keluarga Soekarno dan keluarga besar ibunya di Bali Agung terus berlanjut lewat surat menyurat. Bukti otentik berupa surat yang masih disimpan hingga kini juga mengukir fakta baru tentang kelahiran Soekarno. Sejarah selama ini mencatat sang proklamator lahir di Blitar. Tapi surat Nyoman Rais Rimbun tertanggal 1 Agustus 1958 menyebut kelahiran seorang anak laki-laki pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Yang dimaksud ialah Soekarno, Presiden pertama RI. Lahirannya memang di Surabaya, di Kepandian, ya, Kompleks Kepandian yang baru-baru ini sudah ada kelompok Yayasan Cinta Bung Karno yang melestarikan rumah itu. Istilah masa kecilnya beliau sebagai seorang guru, Sukemi itu kan sering pindah-pindah dari Blitar, Surabaya, Tulungagung, ke Bali, Blitar berkeliling di sekitar Jawa Timur. Setelah kelahiran anak kedua, putra kedua Bung Karno, tahun 6 Juni 1901, hubungan kami dari keluarga Bali Agung dengan Blitar terus nyambung dengan surat menyurat. Pada saat itu kan hubungan itu kan sangat susah dari Bali menyeberang itu, tapi surat menyurat terus kita lanjutkan. Waktu itu kan zaman Belanda sedang tengah Belanda menjajah di sini. Tapi Bung Karno akhirnya disekolahkanlah ke Surabaya. Setelah remaja itu di sekolah di Surabaya dititipkan kepada Haji Umar Said Cokroaminoto. Dia tinggal di Jalan Kepandean di Surabaya. Dari sana itu sudah mulai ada bakat-bakat bahwa orang ini jadi seperti yang diceritakan tadi oleh Raden Sukemi, bahwa setelah besar anak ini akan menjadi orang yang sangat berguna dan akan menjadi orang yang berguna bagi bangsa gitu. Terus ketika di Surabaya tinggal di rumahnya Cokroaminoto, di sanalah dia belajar politik, diajar politik mengenai bagaimana Cokroaminoto. Nah, di sini itu terus mulai surat menyurat dari Jawa juga sudah menyurat menceritakan bahwa si Bung Karno itu sudah sekolah di Surabaya, terus sampai menjelang mulai kan perjuangan ya, Bung Karno mulai saat itu dah dari Surabaya dia pindah tahun 27 ke Bandung, di Bandung. Selama itu kita tidak ada hubungan gitu secara intensif dengan keluarga di Blitar. Tetapi mulai tahun 27 setelah dia tamat menjadi insinyur di ITB, mulailah dia pergerakan politiknya, mulai dia kelihatan. Di sanalah Raden Sukemi mulai cerita bahwa anaknya ini memang betul-betul sudah sekian hidupnya itu diserahkan kepada negara. Kami sudah jalan ke Blitar, terus di sana di Bandung, terus mulai politik, nulis gitu. Terus pada tiba saatnya beliau kan dibuang ke Bovendigul ya. Saat itulah dia cerita kepada keluarga di Bali Agung, diceritakan bahwa anak kita nomor 2 Bung Karno itu dibuang Belanda ke Bovendigul. Di sini surat itu diterima oleh lingsir-lingsir di sini, sambil menenun dia cerita-cerita yang temannya sebayanya ini si Rais Rimbun tuh teman sebayanya. Hasil pembicaraan itu kira-kira begini, kasihan sekali Isa Rimbun gitu. Padahal ya Isa Rimbun, punapun
orangnya jangan oke itu kutangnya kone meselong istilahnya orang meselong kone ke Boven Digul ke Irian pedalam nanti istri gitu. Jadi keluarga sini sangat kasihan gitu-gitunya apa bisa-bisanya termasuk jalannya kasihan sekali kepada si Rai Srimpen bahwa anaknya sudah lama tidak gitu putus hubungan, artinya jarang ke Blitar terus untuk akhirnya dibuang ke Boven Digul. Itu yang saya akan sebutkan tadi, itu sangat kasihan si Soekarno dibuang ke sana, kasihan kita punya saudara Rai Srimpen. Nah setelah itu sudah terus perjuangan dia tahun 35 tahun 30-an sebagai tanda bahwa hubungan kita dengan Blitar itu sangat dekat. Beliau mengirim surat kepada bapaknya beliau, ini surat-surat bukti otentik bahwa isi suratnya ini artinya nanti bisa dibaca di sini, tapi salah satunya kalau ada waktu silakanlah semeton-semeton datang ke Blitar. Orang dia berbahasa Bali halus pintar sekali. Sakit ale kang yang tiang di Blitar tengah rumah. Orang tua Soekarno rajin menceritakan perkembangan sang proklamator kepada keluarga besar Bali Agung. Ayahnya sempat bersurat 2 kali pada tanggal 18 Desember 1930 dan 10 September 1931. Pada masa itu, Soekarno tengah aktif dalam pergerakan. Beberapa kali ia harus diasingkan oleh Belanda karena menuntut kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Januari 1950, keluarga besar Bali Agung menerima sepucuk surat dari Sekretariat Negara. Dalam surat tertulis ucapan selamat kepada Soekarno yang terpilih sebagai presiden pertama di negara Republik Indonesia Serikat. Sejak menjadi presiden, Soekarno hampir tidak pernah mengunjungi rumah ibunya lagi. Namun keluarga Bali Agung selalu dilibatkan di setiap acara kepresidenan di Istana Tampak Siring Gianyar. Pada saat kunjungan Bung Karno ke Tampak Siring, keluarga di sini juga diundang, dikumpulkan. Di situ beliau menyampaikan kepada keluarga pengisir di sini, saya sangat menghormati ibu, karena saya juga tahu seorang ibu adalah sangat mulia, dan beliau itu banyak berjasa. Saya akan menganugerahkan gelar kepada ibu dengan nama Idayu Nyoman Rai Srimpen. Apakah hal itu salah kalau saya berikan gelar seperti itu? Antara lain seperti itu. Keluarga di sini kan ya dengan pengisir itu menjawab, ya. Saya kira hal itu tidak menyalahi Bapak Presiden. Satu, karena Bapak adalah punya hak sebagai presiden. Kedua, menurut Bisame dan silsilah keluarga kami di Bali Agung, hal itu juga tidak salah karena tercantum dalam Bisame kami atau prasasti bahwa kami keluarga Bali Agung adalah Tosning Brahmani Jati. Ada tercantum seperti itu. Jadi Bali Agung itu memang keturunan Brahmana. Tetapi di Bali Agung memang tidak menggunakan gelar seperti itu, kecuali apabila warga Bali Agung sudah menuju jati, baru gelar kebrahmanan dipakai. Setelah menjadi presiden, Soekarno pertama kali bertemu keluarga ibunya tahun 1947 di kantor Gubernuran Jalan Giri Putri atau Jalan Ngurah Rai Singaraja. Tahun 1950, Soekarno kembali datang bersama Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru. Soekarno juga sempat menyihir puluhan ribu masyarakat Buleleng lewat pidatonya yang memukau di Taman Kota Singaraja. Pertemuan di Istana Tampak Siring terjadi pada tahun 1953 dan pada tahun 1959 Soekarno mengundang keluarga Bali Agung ke rumah jabatan Gubernur Bali pertama Anak Agung Bagus Suteja di Jayasabo Denpasar. Soekarno itu seorang yang sangat humanis. Suatu contoh kalau dia datang kalau keluarga datang
ke Blitar gitu, kalau memang ke Tampak Siring ada gini orang lain ikut di sana, dilihat beliau, ini rasanya kok bukan keluarga di rumah dia. Di sana dia humanisnya kental sekali dan tidak pernah sombong, tidak pernah angkuh. Waktu beliau datang, kita diundang ke Denpasar sama waktu itu masih Gubernur PJ, dia membawa pesan bahwa nanti ingat kalau ibu meninggal, bawakan tirta dari Balai Agung, dari Merajaan Kawitannya, dari Kemunan itu. Tidak bisa melupakan. Jadi Bung Karno walaupun dia jarang datang ke Balai Agung secara langsung, tetapi dia tidak pernah melupakan bahwa jasa seorang ibu sangat dihargai. Kembali mungkin kami di Balai Agung sini mungkin sudah dapat dikatakan desa tua yang punya ada spiritnya secara religius juga. Mungkin ini menurun darah itu menurun kepada si Nyoman Rais Rimen itu. Tentu nanti peran itu, darah itu akan mengalir kepada sosok Bung Karno itu sendiri. Kita kan tahu mungkin negara mengakui, malah dunia mengakui, berarti kami pun apalagi kami sebagai sangat membanggakan beliau sekali. Mungkin dapat dikatakan sosok yang tidak berlebihan kalau saya sampai kantor yang luar biasa mungkin kalau dikaitkan, atau mungkin punya karakter, punya nuansa membangkitkan perjuangan itu ya. Mungkin itu karena zamannya seperti itu, jadi setiap beliau pidato dimanapun mungkin seluruh rakyat Indonesia akan mendengar itu. Jadi getaran-getaran itu kuat sekali untuk memotivasi dan berkaitan perjuangan dulu itu. Karakter heroik Soekarno memang tidak lepas dari sosok sang ibu. Namun sosoknya juga dikenal spiritualis menurun dari sang ayah yang seorang teosofis. Aura religius juga terasa di Pura Pejenengan Kawitan Pasek dari keluarga ibunya. Belum lagi rumah ibunya juga bersebelahan dengan Pura Desa Balai Agung, di mana situs aslinya masih dilestarikan hingga sekarang. Sejak dulu, Soekarno juga menaruh perhatian besar pada kedua tempat suci ini. Jadi ini merajaan kami, keluarga besar Balai Agung Buleleng. Jadi seperti lazimnya, inilah merajaan-merajaan seperti umat Hindu kebanyakan sama saja. Kalau saja misalkan keluarga atau anak-anak Bung Karno berkeinginan sembahyang ke Balai Agung, ya disinilah mereka bersama-sama kita menyampaikan sujud bakti di sini. Itu yang sering sedikit kami tampilkan. Beliau agak perhatian sekali dengan keluarga di sini. Kalau ada upacara besar, apakah piodalan di sini, apakah upacara yang lain berkaitan upacara yang besar, beliau minta diinformasikan dan beliau pasti datang gitu. Memang beliau adalah keturunan dari spirit itu, dan mungkin kaitannya dengan darah Bali mungkin seperti tadi sampaikan itu. Contoh kecil misalkan di Tampak Siring itu, tempat Tampak Siring itu akibat diperoleh dari getaran wahyu mungkin bahwa Tampak Siring itu ada di seperti itu. Itu masalah sering orang melihat, kadang-kadang seperti disampaikan beliau kalau ingin muter-muter di Tampak Siring, semua ajudan tidak pernah orang tahu kemana beliau itu mungkin akan menyendiri mencari wahyu sendiri. Itu yang kami tahu. Terkait juga kepercayaan, beliau kan bawa sebuah keris, itu mungkin sudut tanda bahwa spiritualnya berkait dengan mungkin ini Anda tahu itu. Saya kira itu Maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah pemerintahan Saidin mendapat kebahagiaan yang amat besar. Pada hari itu diperkenankan berkibar bendera kebangsaan kita secara merah putih, dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah Soekarno telah membuka matanya melihat terang benderang dunia saat fajar menyingsing, tatkala sebagian dari kita masih terlelap menutup mata.
Di salah satu pidatonya, Indonesia harus menjadi bangsa yang bekerja keras dan mandiri, bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Beruntunglah kita pernah memiliki sang putra fajar ini. menjadi tanggungan